Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsan Aryani Siregar dengan NPM 20100006. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Organisasi Usaha Kecil. Adapun pembahasan dari makalah saya yang pertama yaitu pengertian usaha kecil. Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Nilai modal awal aset atau jumlah pekerja itu bergantung kepada definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai aset yang kurang dari 200 juta rupiah. Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja yang kurang dari 5 orang dikatakan sebagai usaha kecil level mikro. Yang kedua, peranan organisasi. Organisasi usaha kecil mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian karena ikut memberikan sumbangan berupa upaya memproduksi atau mendekatkan barang dan jasa kepada masyarakat. Usaha kecil juga menjadi fasilitas untuk melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dan merangka menciptakan kemakmuran masyarakat. Kemudian pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan peranan usaha kecil yang meliputi 1. Pembentukan dan peningkatan produk nasional. 2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha. 3. Peningkatan ekspor. 4. Produk barang dan jasa daerah. Yang kelima, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, struktur usaha kecil. Berdasarkan pola hubungan kerja dan aktivitas, wewenang serta tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi dibedakan sebagai berikut. 1. Struktur organisasi garis atau lini. Organisasi bentuk garis atau lini diciptakan oleh Henry Fayol. Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya. Pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditujukan kepada atasan yang memberi perintah. Umumnya organisasi yang memakai struktur ini adalah organisasi masa kecil, jumlah karyawannya sedikit dan spesialisasi kerjanya masih sederhana. Ciri-ciri yaitu sebagai berikut: kesatuan perintah terjamin, pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan, organisasi tergantung pada satu pemimpin. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh V.W. Taylor. Struktur ini berawal dari konsep adanya beberapa pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang pemerintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Setiap pegawai mempunyai pengawas lebih dari satu orang atasan yang berbeda-beda. Adapun ciri-ciri struktur fungsional ini yaitu tidak menjamin adanya kesatuan perintah, keahlian para pengawas dan pegawai berkembang menuju spesialisasi, penghematan waktu dapat dilakukan karena mengerjakan pekerjaan yang sama. Ketiga, struktur organisasi garis dan staf. Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam dan jumlah bawahan yang banyak sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf. Yang keempat, struktur organisasi fungsional dan staf. Struktur organisasi merupakan gabungan dari bermacam-macam struktur organisasi. Dengan memakai sistem gabungan ini dimungkinkan memilih menguntungkan dipakai, yang merugikan ditinggalkan. Struktur organisasi ini dibuat dengan maksud yaitu memperlihatkan pola hubungan antar anggota organisasi dan sarana yang dimiliki. Yang kedua, agar setiap anggota organisasi mengerti dengan jelas tugas, kewajiban, dan hak tanggung jawab. Adapun materi yang keempat yaitu karakteristik usaha kecil. Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya. Kedua, margin usaha yang cenderung tipis.
mengingat persaingan yang sangat tinggi. 3. Modal terbatas. 4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan emas sangat terbatas. Keempat, skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. 6. Kemampuan pemasaran negosiasi serta diverifikasi pasar sangat terbatas. 7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah. Adapun materi yang kelima yaitu keunggulan dan kelemahan usaha kecil. Adapun keunggulan usaha kecil yang pertama yaitu usaha kecil beroperasi menebar seluruh pelosok dengan berbagai bidang usaha. Kedua, usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah. Ketiga, sebagian besar usaha kecil dapat dikatakan pada karya atau labor intensif yang disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana. Sedangkan kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko di luar kendali wirausahaan seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan dan masalah tenaga kerja dapat menghambat beberapa bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran sumber daya manusia dan teknologi. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil. 2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil. 3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan. 4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil. Cukup sekian dari hasil makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.